Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan eh, ruang di hatinya untuk pertemuan kali ini. Eh, Terima kasih juga sudah usahakan perbaikannya kemarin ya. Tapi masih ada yang belum kayak Astrantia juga belum. Itu ada kendalanya kenapa? Tolong dikasih tahu nanti. Terus Novela juga kenapa ya? Novela ini ada yang kenal nggak secara langsung Novela? Tidak bisa sih. Enggak ya. Jadi saya juga pernah ketemu Novela ini di mata kuliah Sakubung semester 3. Nah, di akhir-akhir semester itu dia juga kinerjanya jadi nggak bagus gitu, terus berlanjut sampai sekarang. Saya nggak ngerti kenapa ya. Ya nanti saya tanya lagi deh. Kalau Astrantia sendiri ada kendala apa? Kenapa? Yang tugas kemarin ya, Mm-mm. itu saya kan mau terjemahin, cuma saya bingung, saya nggak tahu konteksnya apa. Pas waktu saya baca-baca, ini kok tiba-tiba ada kayu sama metro, jadi maksudnya apa ini melawan matahari gitu. Jadi saya agak ini terjemahinnya juga gimana ya? Oke, jadi instruksinya udah paham tapi di Google Classroom. Enggak, Udah, tapi ada kesulitan menerjemahkan gitu. iya jadi saya agak berani buat upload. Kok nggak berani? Kenapa? Tapi udah dikerjain. Soalnya udah, Ya, kenapa? soalnya Kenapa nggak dia? gimana ya, terjemahannya juga tengah-tengah, belum banyak yang post, sama Iya, saya nggak apa-apa bingung gini loh. terjemahinnya. Nggak apa-apa. Jadi lain kali kalau misalnya ini sama aja, kita tuh sama aja kayak kalian tuh lagi belajar bekerja sebagai penerjemah profesional, lagi belajar ya. Jadi kalau kalian nanti bekerja secara profesional itu kalau tidak bisa memenuhi deadline atau memenuhi kriteria yang ditentukan klien, itu paling nggak harus ada komunikasi ya. Jadi ini bukan sekedar kuliah aja, tapi kuliah itu ya belajar bagaimana mengatur cara kerja kita, efektivitas kerja setiap minggu. Kan kalian banyak pekerjaannya tuh. Walaupun judulnya kuliah ya, judulnya kalian masih mahasiswa, tapi tetap di sini kalian bekerja. Walaupun rewardnya bukan dalam bentuk gaji ya, tapi sama aja kondisinya seperti itu. Jadi lain kali kalau ada yang seperti itu, sudah kumpulkan saja, nggak apa-apa seadanya dulu ya, sambil laporan ke saya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik ya, itu sudah sebuah masalah ya. Kalau di dalam pekerjaan sebagai seorang yang profesional itu sudah sebuah masalah. Nah, masalah ini kalau misalnya tidak dilaporkan itu makin besar kalau di perusahaan. Kalau di sini nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau di perusahaan kalian bekerja sebagai profesional itu kalau didiamkan masalah itu akan membesar nanti. Akibatnya juga akan lebih besar pengaruhnya ya. Jadi ketika kalian sudah tahu ya ini kerjanya udah nggak beres nih, sudah menyadari, pasti kan tahu kan kalian menyadari ya. Itu segera konsultasikan sama saya, dalam hal ini supervisornya ya, pura-puranya kan gitu. Nah kalau di dalam pekerjaan silakan diskusikan sama atasannya, ada kendala seperti ini, saya sudah melakukan ini tapi ada kendala yang mengakibatkan apa. Terus silakan usahakan di saat sebelum deadline itu sudah menyerahkan sesuatu gitu, harus ada hasilnya, harus ada outputnya begitu ya. Apapun hasilnya itu outputnya harus disampaikan. Jadi eh, entah bagaimana hasilnya ya, entah bagus atau enggak, itu nanti aja dipikirinnya, kan namanya juga lagi belajar ya. Jadi di kuliah ini juga saya enggak apa namanya, bukan selama ini juga ini sih ya, maksudnya nggak pernah, kalaupun apa namanya ya, asal ngobrol nggak ada apa-apa sih biasanya juga. Jadi berusaha komunikatif juga, jadi
mohon kedepannya kalian juga sama ya, komunikasi aja ya, jangan, nggak usah takut gimana hasil terjemahannya, apapun itu ya itu hasil kerjanya kalian, dan ini juga kan namanya tahapnya lagi belajar. Jadi santai aja lah ya, jadi yang penting ada hasilnya, outputnya gitu. Ya sensei, maaf sensei. Ya nggak apa-apa. Oke ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalian itu sama seperti sedang bekerja sebagai penerjemah profesional ya. Jadi tapi kalau di pekerjaan profesional kan kalian mungkin ritmenya beda, terus perasaannya juga beda ya. Feedback yang kalian terima juga beda. Nah, kita paling nggak berusaha mendekati yang real gitu ya, supaya bisa belajar nanti pas siapa tahu nanti begitu siapa tahu dapat kerjaan nerjemahin, kan kita nggak tahu. Di senpai kalian juga banyak senpai yang dulunya ya waktu kuliah itu punya kekhawatiran, banyak insecurity, banyak anxiety di kemampuan bahasa Jepangnya gitu, ngerasa nggak pede lah gitu ya. Tapi sekarang ada yang bekerja sebagai penerjemah profesional, dan jadi jangan pernah merendahkan diri sendiri ya. Jadi apapun hasilnya itu adalah hasil dari usaha kalian, dan patut diberitahu ke atasannya, ke supervisornya, dalam hal ini saya gitu ya. Jadi kan tahu, oh iya dia kerja nih ternyata gitu, ngerjain gitu. Jadi nggak disalahpahami juga gitu ya. Kalau saya masih ngecek gitu, masih nanya dulu. Kalau ada juga kan yang nggak ngumpulin ya berarti udah nggak berkomitmen kan gitu. Jadi bisa juga menginterpretasikan tindakannya, misalnya tindakannya Astrantia, ini dipanggilnya Astrantia apa, ada yang pendek nggak? Tia, iya. Jadi kalau Tia disalahpahami gitu juga kan ini ya, nggak sesuai dengan yang dihadapi gitu, padahal udah ngerjain sebenarnya, kayak gitu ya. Oke, sama-sama belajar saya juga ya, jadi santai aja lah, yang penting ada hasilnya gitu. Oke, sorry agak panjang ya. Kita munculkan slide untuk bukan slide sih, materi untuk hari ini. Ya, jadi hari ini kita bahas bersama ya, apa yang sudah kalian kerjakan, walaupun tidak saya pick up ya, itunya hasil pekerjaannya itu tidak saya pick up, hanya sedikit saja yang saya ambil ya, sebagai cerminan ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya atas pekerjaannya. Yang kali ini tuh susah banget. Saya pun susah ya, berapa kali saya dengerin gitu, saya pause, saya dengerin lagi, balikin lagi, pause, dengerin lagi, sampai kayak DJ gitu, klik gitu. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kalian sudah bisa mengerjakan sampai sejauh ini dan mengapresiasi hasil pekerjaan kalian. Terus untuk tadi ya, mahasiswa yang belum bisa mengumpulkan pekerjaan tepat waktu, mohon kinerjanya diperbaiki. Saya juga sudah baca sebagian besar, ada macam-macam gaya penerjemahan ya. Ada yang bebas ya, ada juga yang masih terikat, dalam artian agak sedikit kaku gitu ya. Contohnya yang di bawah ini misalnya, mari beri salam kepada sang perawat, Wakaku Kusano, Satomi Ishihara gitu ya misalnya. Ya, kalau dari sudut pandang saya agak sedikit kaku gitu, sebagai narasi dari seorang MC. Terus ini juga sama ya. Selanjutnya, tolong berikan salamnya Satomi Ishihara sebagai Wakaku Kusano bla 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 gitu ya. Terus ada juga, baiklah, maaf telah menunggu Anda.
Maksudnya mungkin kan ini ya, maaf telah membuat Anda menunggu gitu ya. Omatase itashimashita itu kan begitu ya. Langsung saja ke atas panggung para pemain dan staf acara ini. Jadi kalau saya bayangkan diri saya menjadi MC ya, agak kaku juga kalau misalnya saya harus bilang narasi ini, dialog ini gitu ya di atas panggung gitu. Terus penyebab kenapa kekakuan ini muncul ya, ada sebabnya ya. Mungkin karena salah satunya yang saya pikirkan itu karena kalian belum pernah punya pengalaman sebagai MC, atau walaupun sudah pernah melihat ya MC sedang bekerja, itu tidak memperhatikan dari sisi kebahasaannya gitu kan. Kan kadang lewat begitu aja informasinya ya, yang penting acaranya dimulai gitu ya. Nah kalau saya sendiri alhamdulillah sudah punya pengalaman sebagai MC, baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia. Pengalaman saya juga bukan berarti karena saya mau ya, saya mau, siapa yang mau jadi MC saya gitu, bukan berarti gitu. Kadang diposisikan sebagai MC, jadi mau nggak mau. Tapi ada juga yang kerjaan ya, jadi karena ada tuntutan ekonomi ya, saya mau jadi MC begitu. Alhamdulillah saya banyak belajar walaupun ada banyak yang nggak sesuai dengan dugaan saya juga sih ya. Oke, terus saya juga melihat masih ada mahasiswa yang mungkin kurang research tentang Kazeni Tatsurayon ini apa sih gitu ya. Ini film apa sih gitu ya, cari di Wikipedia gitu ya. Jadi kalau kelihatan gitu ya mahasiswa yang belum research, jadi kalau menerjemahkan itu kalau saya selalu ada proses ini dulu, research dulu. Misalnya saya mengerjakan sesuatu yang saya nggak ketahui ya, saya cari tahu dulu. Kemarin misalnya contohnya blueberry juga sama ya, jenis-jenis blueberry itu ada apa aja sih, saya belajar dulu lewat internet ya. Walaupun belajarnya ya lewat browsing gitu, tapi paling nggak kita harus mengedukasi diri kita sendiri kalau tidak ada kesempatan edukasi dari pihak lain gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengedukasi diri kita sendiri dulu. Nah misalnya kemarin kan tentang menerjemahkan tentang kata sambutan ya, acara premier dari film Kazeni Tatsurayon. Nah sebelumnya kalian harusnya cari tahu dulu tentang ini. Mungkin sudah ada yang cari tahu ya, tapi ada juga yang belum. Jadi cari tahu dulu ini apa sih, film apa, siapa aja aktor aktrisnya, sutradaranya siapa ya, ceritanya tentang apa. Di Wikipedia itu ada semua. Saya juga sama sih, research juga, tapi ada bagian yang saya lewatkan gitu ya. Tetap. Jadi saya pikir untuk penerjemah pemula ya, saya juga sama pemula ya. Research itu paling penting ya, paling penting. Jadi mempengaruhi kualitas terjemahan kita. Ya, jadi bukan hanya sisi kebahasaan aja yang harus dikuatkan, tapi bagian researchnya juga harus dikuatkan ya. Ada research dulu tentang apa nih ya, diedukasi sendiri oleh kita sendiri. Jadi jangan menunggu edukasi dari pihak lain ya, dari pihak lain atau ya udah deh gini aja langsung babat gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk menyajikan penerjemahan yang baik, sebaiknya harus ada ya research dulu, cari tahu dulu ya. Itu basic banget. Jadi mohon diingat ya, nanti siapa tahu dapat pekerjaan nerjemahin. Jangan takut kalau ada pekerjaan, sambar aja udah, butuh duit kan. Dulu motivasi saya juga begitu, motivasinya karena ada dorongan ini ya, kebutuhan ekonomi, jadi sambar, ambil, ya saya bisa begitu ya. Gitu. Jadi dari situ saya belajarnya otodidak sendiri ya, beda sama kalian sekarang udah ada kuliahnya kayak gini. Jadi yang paling dasar selain kemampuan bahasa,
Terus selain kesadaran ya terhadap bahasa Indonesia ya, bahasa ibu kita sendiri, research juga menjadi sebuah dasar dalam proses penerjemahan. Oke. Terus di perkuliahan ini bukan banyak belajar menerjemahkan, tapi belajar menjadi, bukan hanya belajar maksudnya ya, bukan hanya banyak belajar menerjemahkan, jadi nerjemahin proses dari bahasa ini ke bahasa ini ya, bukan hanya itu saja. Tapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalian juga harus bisa belajar sebagai seorang yang profesional ya. Ada tugas, deadline-nya kapan, kerjakan sebelum deadline itu datang ya. Sama saya juga masih belajar, jadi mari kita belajar bersama dan berkembang bersama. Ya, sampai sini ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu sebelum kasih feedback? Tidak ada ya. Silakan. Ya, silakan. Apa namanya? Kalau untuk kayak nama itu kan dibalikan ya, kayak harusnya Ishihara Satomi, terus ketika di translate jadi Satomi Ishihara itu Iya. sebuah keharusan atau sebenarnya bisa juga tetap Ishihara Satomi gitu kan? Iya. Oke, jadi makasih ya Rizky ya pertanyaannya. Itu aja. Itu aja dulu Sensei. Oke, iya. Sip. Ya, jadi benar begitu ya. Maksudnya pada dasarnya nama itu memang kalau di bahasa Indonesia kan nama apa ya? Nama kita ada juga sih yang pakai nama keluarga ya, kayak orang dari Sumatera itu banyak yang pakai nama keluarga, tapi ada juga yang enggak. Nah, kalau yang pakai nama keluarga itu nama keluarganya biasanya di belakang. Jadi kita sesuaikan aja ya. Jadi Satomi Ishihara, terus Wakako Kusano ya. Seperti itu. Itu yang paling ideal ya. Baik, Sensei. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini sekalian saya munculkan munculkan bahasa Jepang dan bahasa Indonesianya juga. Apa kelihatan atau terlalu kecil? Kelihatan ya? Sip. Saya besarin dikit lagi. Oke. Ya, yang pertama, sore dewa omatase itashimashita. Sassoku gotoudang itadakimashou. Ya, gotoudang ya. Ini mungkin baru kalian dengar juga ya. Gotoudang itadakimashou. Honsaku no kyasto staffu no minasan desu gitu ya. Jadi mungkin banyak, ini kan momen-momen yang memang jarang kalian temui ya, kayak MC seperti ini. Jadi banyak bahasa MC yang baru kalian dengar, kayak gotoudang itadakimashou, gotoudang suru ya. Todang suru itu maksudnya ya naik ke atas panggung ya. To-nya itu noboru atau muncul ya ke atas gitu ya. Dangnya itu artinya stage atau panggung atau mimbar kayak gitu ya. Gotoudang itadakimashou ya. Jadi mari kita, jadi kalau lihat hasil terjemahan, saya juga ini menampilkan hasil terjemahan saya, tapi saya ingatkan ini bukan bukan kunci jawaban ya. Sekali lagi saya ingatkan ini bukan kunci jawaban. Mengenai terjemahannya itu kita bisa diskusikan gitu, apakah dengan yang seperti ini oke atau enggak. Kalau yang seperti ini kira-kira ada resikonya enggak sensei gitu ya. Jadi apa yang saya tampilkan di sini bukan kunci jawaban sekali lagi. Jadi berdasarkan ini silakan nanti di akhirnya kalian olah lagi. Kan dapat informasi nih sekarang, dapat input lagi. Nah, berdasarkan input yang kalian dapatkan nanti silakan kalian olah lagi, kalian sesuaikan lagi supaya menjadi yang lebih baik gitu.
Kalau saya begini, baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, menunggu banyak waktu lagi, mari kita sambut aktor dan aktris dan para kru film ini ya. Jadi saya pakai kru ya. Sebenarnya kru itu bukan bahasa Indonesia sih ya, tapi ya mungkin masih bisa diterima kalau seperti ini. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya atau mau dikomentari, di stop aja, di cut aja pembicaraan saya ya. Ya, ya, ya. Ya, silakan. Ini saya juga pakai kru ya. Kalau saya kan pakai staff sensei. Kalau misalnya krunya pakai KR2 nya gimana sensei? Ada ya bahasa Indonesianya gitu ya, kru ya, kru Saya gitu. tetap kru gitu sih, apa nggak tahu emang nggak ada ya? Iya, nanti sama-sama cek aja di KBBI. Oke. Ya. Sip, makasih Tegar. Terus tsuzukimashite, Kenya no gemba de Koichiro to tomo ni byoin o sasaeru seigikan no tsuyoi kangoshi. Ya, seigikan no tsuyoi. Seigikan itu seigikannya itu kuat, maksudnya seigikan itu apa ya? Kalau di sini saya menerjemahkannya perawat yang menjunjung tinggi keadilan gitu ya. Jadi perasaan terhadap keadilannya itu tinggi gitu. Tapi perasaan terhadap keadilan itu kan dalam bahasa Indonesia agak apa ya, jarang didengar ya. Jadi saya nggak pakai itu. Maksudnya tuh orang yang kalau ada hal-hal yang menyimpang dia tuh nggak suka gitu. Orangnya lempeng aja, maunya sesuai aturan gitu ya. Kalau ada yang lemah diganggu oleh yang kuat, nah dia bela yang lemahnya gitu ya. Jadi seigikang itu, jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi perasaan terhadap keadilan itu dia kuat sekali gitu, nggak bisa membiarkan hal-hal yang tidak adil gitu, maksudnya seperti itu. Kusano wakako yaku, nah ini sering muncul kalau di istilah-istilah film ya, nantoka yaku, jadi yang memerankan maksudnya ya, yang berperan sebagai gitu. Satomi Ishihara Satomi sang desu ya. Goaisatsu o onegai itashimasu. Nah, di sini kalau kalian lihat saya memberanikan diri untuk menggunakan kata Mbak ya. Mbak Satomi Ishihara. Sebenarnya kalau nggak ada pun nggak apa-apa sih. Kayak selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Satomi Ishihara yang dalam film ini memerankan Wakako Kusano, seorang perawat yang menjunjung tinggi keadilan yang bersama-sama dengan Koichiro menopang keberlangsungan rumah sakit di Kenya. Mari kita sambut, gitu juga nggak apa-apa kali ya. Jadi nanti pada saat menerjemahkan bagian ini, waktu saya nerjemahin juga sama sih. Jadi saya membayangkan diri saya sebagai MC gitu ya. Kira-kira saya ngomong kayak gini enak nggak nih gitu. Mungkin ada apa, bisa juga seperti itu ya. Terus udah ya, goaisatsu o onegaishimasu ya. Apa ya, goaisatsu o onegaishimasu, mohon sepatah dua patah katanya gitu ya. Maksudnya minta sambutan, minta kesan pesan gitu ya. Oke, terus selanjutnya, nah di sini juga di bagian ini saya juga banyak yang nggak kedengeran ya. Jadi nggak kedengeran itu kadang sumber masalahnya itu macam-macam juga. Pertama yang pastinya itu ya, karena belum pernah dengar, belum pernah pakai kata yang disampaikan di situ ya, di videonya. Terus kadang memang ada pengaruh dari kemampuan kita mendengar juga gitu loh. Jadi kemampuan kita mendengar itu kan juga dibentuk oleh pengalaman kita mendengar dari kecil sampai sekarang ya. Jadi saya pikir ada gitu ya perbedaan. Pasti kan ada perbedaan ya kemampuan mendengar dari antara mahasiswa satu dengan yang lain, orang yang satu dengan yang lain gitu. Jadi sumber masalahnya kenapa kita nggak mendengar sebuah phrase itu karena ada kemungkinan selain belum pernah menggunakan kata-kata itu atau belum pernah mendengar kata-kata itu, ada juga masalah dari kebiasaan kita mendengar gitu, kemampuan kita mendengar itu ada bagian-bagian yang tidak bisa, yang kurang mahir kita mendengar suara itu gitu. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri.
Oke, saya lanjutkan dulu. Minasan konbanwa, Ishihara Satomi desu. Kyou okoshi itadaki arigatou gozaimasu. Ini okoshi itadaku. Ini bahasa Songkeigo untuk Kyou okoshi itadaki arigatou gozaimasu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Terima kasih udah datang ya, gitu maksudnya ya. Nah kalau ini saya terjemahkan gitu ya paling ya. Tapi kalau kita di Gemba, maksudnya di lokasi, kalau kita jadi interpreter di situ, bagian anonya ya nggak usah diterjemahkan sebenarnya, nggak usah ya, malah aneh nanti kalau diterjemahkan. Hontou ni shiawase na jikan deshita. アフリカに実際に初めて行ったんですが、本当に大げさではなく人生観ya, sudut pandang terhadap sebuah kehidupan ya. Toyuka. Jadi kalau kita lihat struktur bahasanya si Ishihara Satomi ini ada Songkeigo-nya, tapi di sisi lain ada bahasa Jepang yang kasualnya gitu ya. Jadi kadang membuat kita kesulitan dalam menerjemahkan. Nah, kalau saya melihat kayak gini, jadi saya ambil tengah-tengahnya aja. Ya kira-kira ginilah gitu ya. Tengah-tengahnya juga tiap orang pasti beda ya. Jadi saya nggak akan menilai kalian tuh udah kalian kurang bagus nih gitu ya. Kadang juga susah juga menilainya. Jadi yang bisa kita lakukan ya menyamakan persepsi ya. Saya baca lagi bahasa Jepangnya. Iro na kangai kata o kaerareta jikan deshita. Hontou ni totemo takaramono no you na sakuhin nanode. Nah ini takaramono no you na sakuhin nanode. Jadi saya menerjemahkannya itu bukan nggak banyak yang hasil terjemahan saya itu yang tidak harfiah gitu ya. Jadi saya tangkap aja idenya, terus saya terjemahkan idenya gitu ya, bukan kata-katanya saja ya. Jadi saya nggak menerjemahkan takaramono-nya ya. Kalau takaramono kan hal yang berharga atau harta karun juga bisa ya, atau harta benda gitu ya juga bisa. Jadi saya terjemahkannya film ini merupakan film yang sangat berharga bagi saya ya. Kyou koshite, ini juga banyak yang salah dengar di bagian ini kayaknya. Kyou koshite ya, hajimete minasan ni mite itadakeru toいうことで、すごく嬉しいです。私も本当に今日寝れなかったんですが、ini juga banyak yang nggak kedengeran ya. Kyou nerenakatta desu ga, jadi dia cerita bahwa hari itu tuh dia nggak bisa tidur katanya, terlalu excited gitu ya. 本当に、皆さん肩の力を抜いて、jadi santai gitu maksudnya, 力を抜いていてください. Nah, 力を抜いていてください. Silakan ada di sini dengan relax gitu maksudnya, いてください, bukan 行ってください, bukan ya. 今日楽しんでいてください, bukan 楽しんでいってください, bukan ya, nggak double T ya. Jadi silakan ada di sini menikmati hari ini gitu ya maksudnya. Terus kalian bisa lihat hasil terjemahan saya. Halo semua, selamat siang, saya Satomi Ishihara. Terima kasih atas kehadirannya semua dalam acara ini. Pengambilan film ini merupakan waktu yang sangat bahagia untuk saya ya. Jadi hontou ni shiawase na jikan deshita. Di situ nggak disebutkan apa yang shiawase. Shiawase jikan itu merujuk kemana, tidak disebutkan gitu loh. Ya, ini kalau dari sudut pandang saya perlu dijelaskan kepada, kalau dalam struktur bahasa Indonesia agak sulit kalau nggak ada apa yang dijelaskannya gitu. Makanya saya bilang pengambilan film ini ya merupakan waktu yang sangat bahagia untuk saya gitu. Jadi saya tambahkan. Sebenarnya saya baru pertama kali pergi ke Afrika. Saya tidak membesar-besarkan ini, tapi waktu di sana banyak merubah sudut pandang hidup atau cara berpikir saya. Film ini merupakan film yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya sangat-sangat senang sekali karena hari ini filmnya bisa dilihat oleh semua yang ada di sini. Terus hari ini saya benar-benar tidak bisa tidur loh.
Hari ini silakan santai dan nikmati filmnya. Ini juga terjemahan saya bukan berarti udah luwes ya, bukan, masih kaku juga. Jadi nanti berdasarkan input hari ini, berdasarkan sinkronisasi makna ya. Maksudnya kayak gini loh guys gitu. Jadi kita sinkronisasi dulu, berdasarkan sinkronisasi hari ini silakan nanti kalian perbaiki lagi. Terus selanjutnya, arigatou gozaimashita. Ishihara-san mo Kenya ikaremashita kedo gitu ya. Terima kasih Mbak Ishihara juga pergi ke Kenya ya. Hai, tekimashita. Ya, saya pergi ke sana. Ikaga deshita ka? Bagaimana kesannya? Nah, ini ikaga deshita ka? Walaupun kata-kata kesannya itu tidak ada ya, tapi saya tambahkan. Bagaimana kesannya? Saya tambahkan karena kalau bagaimana gitu doang agak gimana gitu ya. Demo kakoku ya, kakoku deshita. Nah, ini juga banyak yang salah ya. Ada yang kakoku gitu ya, tapi sebenarnya kakoku deshita nih ya. Jadi kehidupannya itu keras gitu ya di sana. Merepotkan ya. Tairyo no hae to tatakai nagara, so desu ne. Ato yappa tuh ada jadi tadi saya bilang ada bahasa Jepang yang halus, ada juga yang kasual banget ya, jadi gapnya agak jauh ya. So desu ne, tapi ada yappa gitu ya. Yappa ini kan dari yapari maksudnya, yapari, tapi kalau bahasa kasualnya kan yappa. Kanso chitai nanode suna bokori mo tatsumaki. Osawa-san. Nah, ini Osawa-san ya, bukan bahasa ada yang mengartikan author, penulis gitu ya. Tapi sebenarnya merujuk ke si pemeran Koichiro itu ya, Osawa siapa gitu namanya. Osawa-san tatsumaki no me ni hairimashita kara ne. Nah, tatsumaki no me ni hairimashita kara. Ini juga banyak yang membingungkan kalau menurut saya ya, saya lihat ya di hasil terjemahannya. Jadi tatsumaki no me itu artinya pusat dari angin puting beliung ya, maksudnya angin yang muter-muter gitu. Nah, pusatnya itu namanya disebutnya me gitu, matanya gitu, mata si anginnya gitu. Nanka sono naka de staff san wa Osawa-san yori mo kamera o sukutta tiu ya. Jadi lagi ada angin puting beliung, itu yang lucunya itu bukan si Osawa-san yang ditolongin, yang masuk ke dalam matanya angin puting beliung ya, tapi staffnya tuh nyelamatin kameranya dulu ya. Jibun de ne jibun o mamoru toyu honto sonna kanji deshita Afrika wa gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini. Kayaknya benar-benar keras ya. Jadi kami kerja sambil berjuang melawan lalat yang banyak. Iya gitu. Terus karena kayaknya itu daerah kering, jadi ada pasir dan debu juga. Terus ada puting beliung juga. Pak Osawa juga sampai masuk ke tengah angin puting beliung loh. Waktu itu lucunya para kru lebih memilih selamatkan kamera dulu daripada Pak Osawa. Jadi di sana itu kita harus lindungi diri sendiri ya. Bener deh, seperti itu kira-kira Afrika. Nah, kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan hasil terjemahan saya ya, bukan kunci jawaban ya, tolong sebagai referensi aja diterimanya. Terus mo honban chū ni kohai ga bunbun tonde kuru wake desu ka? Bunbun tonde kuru wake desu ka? Bunbun itu dari ini onomatope ya, dari giongo. Nah, ini kadang sulit diterjemahkan juga yang seperti ini. Honbangchu ya, honbangchu itu artinya lagi syuting ya. Ya, kameranya lagi muter gitu ya, lagi ngambil gambar. Jadi lagi pengambilan gambar gitu. Honbangchu. Nah, kata-kata seperti ini juga kadang yang nggak bisa dijangkau oleh sebagian dari kalian gitu ya. Honbangchu itu apa gitu ya. Maksudnya kan lagi on air ya gitu maksudnya. Honbangchu. Hai, honban ni hairimasu gitu ya kadang. Kamera mawarimasu. Hai, starto gitu ya kadang begitu. Jadi kebetulan saya waktu di Jepang juga pernah terlibat di kerjaan kayak ngambil video gitu ya. Jadi pernah ada di lokasi syuting juga, walaupun nggak muncul sih sebenarnya.
Tapi ada, jadi saya pernah mendengar gitu apa kata-kata istilah hombang nih hairimas gitu ya. Ada salah ketik selamat kan. Oke. Terus so desu ne, hontou ni ishin hodo tomaru desu yo ne gitu ya. Maksudnya ishin itu sebenarnya bukan shin itu apa namanya adegan ya, adegan, bukan adegan yang bagus ya sebenarnya. Ishin itu jadi di bagian adegan yang paling penting gitu loh, yang benar-benar sulit, misalnya yang bagian yang penting banget. Nah, lalatnya itu nempel gitu. Nah, ini kan pakai kata tomaru ya. Kalau tomaru kan berhenti. Nah, apa namanya? Jadi lalatnya itu berhenti pas banget di adegan yang penting. Nah, kalau pakai kata berhenti ya, berhenti di muka itu agak sulit diterima kalau menurut saya ya, dari sisi kebahasa Indonesiaan saya itu agak sulit menerima terjemahan lalat berhenti di muka gitu ya. Jadi paling yang saya pikirkan ini menempel gitu ya. Kalau hinggap boleh nggak? Hinggap juga boleh, hinggap boleh ya. Ya, hinggap oke. Makasih. Dakara naka-naka ne gitu ya. Naka-naka ne itu ya jadi benar-benar susah ngambil gambarnya, maksudnya gitu. Osawa-san mo ne takusan tomatemashita ne. Jadi banyak juga yang nempel ke mukanya Osawa-san. Taskani ne hoshitsu sareru to yappari tomate kuru no de gitu ya. Hoshitsu sareru itu maksudnya kalau dikasih pelembab ya mukanya. Jadi kan kalau ngambil film kan pakai make up gitu ya, terus mungkin dikasih pelembab, kasih cairan apa gitu supaya nggak kering ya. Nah, justru di saat dikasih pelembab itulah pada nempel gitu. Dakara gambate aoi dari tokamu shinagara sambil ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai mana tadi? Hoshitsu sareru to yappari tomate kuru no de dakara ganbatte aoi dari toka mo shinagara demo honto hai gurai de ato shokuji mo sou desu kedo ato nan deshou ne, iroiro ido ini maksudnya perpindahan tempat ya. Nah, kalau kita terjemahkan perpindahan tempat itu juga agak janggal kalau dalam bahasa Indonesia karena nggak bilang seperti itu ya. Cara penggunaannya itu kalau ido itu ya misalnya di momen di settingannya di kerjaan, misalnya kalian lagi kerja terus lagi pindah dari misalnya lagi kunjungan ke perusahaan lain nih, terus setelah mengunjungi perusahaan A mau pindah ke perusahaan B misalnya, terus lagi di dalam taksi misalnya, lagi mau sedang menuju ke perusahaan lainnya gitu. Di saat itu ditelepon misalnya atau dikirimi pesan sama atasannya lagi di mana gitu. Ima doko ni iru gitu ya. Terus kita bisa jawab ima idouchu desu gitu ya. Bisa juga seperti itu. Terus saya lanjutkan dulu. Ofuku de 4-5 jikan. Ini ya, 4-5 jikan, bukan 4-5 jikan, bukan ya. 4-5 jikan, 4 atau 5 jam. Kakatari mo suru desu kedo, ironna kakoku no joukyo ga atta n desu kedo, その中でもなんかやっぱり、日本映画なのにそのケニアに行ってケニアの人たちとケニアのものを食べながらケニアの話を取るってすごく贅沢なことだなと思って、なんかこういう現場を憧れていて、なんか夢みたいな感じでしたねgitu ya. Nangkanya banyak ya. Jadi terjemahannya kalau saya kira-kira gini, iya, jadi lalat-lalat itu menempel di muka. Jadi ini kan saya pakai imbuhan ya, menempel gitu ya. Nah, imbuhannya dilepas juga pakai kata yang lebih kasual nggak apa-apa sih.
Jadi lalat-lalat itu nempel di muka di adegan yang penting. Jadi benar-benar susah. Di muka Pak Osawa juga nempel kan ya, lalatnya banyak. Terus kalau dikasih pelembab pasti lalatnya menempel di muka. Jadi kita ambil gambar sambil ngusir lalat gitu ya. Tapi ya cuma sebatas lalat aja. Terus makanan juga sama sih. Terus apa ya? Macam-macam ya. Misalnya kalau pindah lokasi juga bolak-balik perlu waktu 4-5 jam loh. Tapi kalau dari semua kesulitan itu kita bisa merasakan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena kita buat film Jepang, tapi kita kerja bersama orang Kenya, terus makan makanan Kenya dan mendokumentasikan cerita tentang Kenya. Ini yang tadi ya, Kenya no hanashi o toru gitu ya. Jadi pekerjaan ini benar-benar luar biasa ya. Ini yang bagian ini nih, koyu gemba o akogarete ite itu ya. Jadi pekerjaan ini benar-benar luar biasa. Akogareru itu kan apa ya? Mengagumi ya, mengidam-ngidamkan gitu. Tapi kalau misalnya pakai mengagumi atau mengidam-ngidamkan agak sulit juga kalau dilihat secara keseluruhan ya. Jadi saya pakai yang seperti ini. Jadi benar-benar pekerjaan ini benar-benar luar biasa dan waktu yang kami lalui benar-benar seperti mimpi. Kira-kira seperti itu. Sensei, maaf Sensei. Silakan. Oh iya Sensei, yang Aoida itu Mm-mm. itu saya cari mendongkak Sensei ke atas itu gimana Sensei? Mengapa? Di sini Aoida Mendongakkan ke atas gitu ya? Oh iya. Itu maksudnya apa ya? Iya, makasih. Aogu ya. Aogu. Coba cari dulu bentar. Kemarin itu ya hasilnya saya begitu sih. Bentar. Kita cari di web beliau. Sebentar. Ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini cari di kamus Jepang Indonesia juga oke sih ya. Tapi kalau saya biasanya carinya di kamus Jepang AOG. Nggak ada. AOG. Sebentar. Ya, iya. Jadi seperti yang disampaikan Tegar tadi, mendongakkan ke atas gitu ya, aogo itu ya. Atau begini ya, jadi begini gitu. Ya. Terus ntar dulu. Omuite hitoiki ni nomu. Iya. Iya. Jadi seperti yang kata Tegar bilang begini kali. Jadi mungkin begini-begini kali kepalanya kali ya. Gitu. Kalau saya kan ini nerjemahinnya apa nih? Mana tadi? Sambil mengusir lalat gitu ya. Iya. Mungkin karena kemarin itu keputusannya begini karena saya mungkin nggak nemuin kalimat yang pas gitu, menggerak-gerakkan kepala misalnya. Itu juga agak gimana gitu ya. Tapi makasih Tegar ya atas konfirmasinya. Nanti silakan, jadi berdasarkan ini nanti kalian coba cari yang lebih pas lagi ya. Oke, ya sama-sama.
Mm-mm. Auida itu. Mm-mm. Yang di Google itu ada artinya Augo itu ambil racun. Iya, ada juga artinya seperti itu. Ya, dia syuting sambil nyemprot racun. Iya juga sih ya. Coba ntar dulu. Iya ya, ada juga kemungkinan seperti itu sih. Jadi sambil gambate aoi dari toka mo shinagara. Iya, mungkin serot gitu kali ya. Jadi ada kemungkinan begitu juga sih. Ya, jadi apa namanya? Bisa juga ada interpretasi seperti itu. Oke. Ya, makasih. Siapa tadi Gede ya? Oke. Ya, jadi mungkin yang paling masuk akal itu ya sambil nyemprot gitu kali ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ada dua lagi sensei. Silakan. Yang pertama itu sono Kenya ni Ite itu sensei dari terjemahin kayak pergi ke Kenya gitu ya sensei. Ntar dulu, mana nih? Yang Kenya ni ite gitu ya? Ya, Kenya ni Ite. Sono Kenya ni ite, Kenya no hitotachi to ini ya dari sini. Ini ya. Bagian yang kuning itu ini nih. Yang bagian ini ya. Sebentar. Nah, ini nih dari sini. Sampai sini, ini nih. Ya, itu. Jadi Nihon eiga nano ni sono Kenya ni ite, Kenya no hitotachi to Kenya no mono o tamenagara Kenya no hanashi o toru tte sugoku zeitaku na koto da na to omotte. Ini bagian yang kuning itu terjemahannya itu yang di bawah. Kita bisa merasakan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya. Zeitaku na koto ya. Ini pengalaman yang sangat luar biasa karena kita buat film Jepang tapi jadi saya balik gitu ya. Kita buat film Jepang tapi kita kerja bersama orang Kenya, terus makan makanan Kenya dan mendokumentasikan cerita tentang Kenya. Jadi seperti itu Tegar. Masuk sensei walaupun nggak pakai Ite-nya itu udah masuk ke semua itu ya sensei ya? Walaupun yang Ite-nya nggak diterjemahin. Oh iya ya. Oh iya, saya nggak ada bagian itu ya. Betul iya. Tinggal ditambahin aja. Dipakai kata apa dari mana sensei? Pergi ke Kenya ya. Soalnya saya pakai berangkat dari Kenya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ditambahkan ya di sini kita mana nih, pergi ke Kenya terus kerja bersama orang terusnya jangan banyak. Kita pergi ke Kenya, kerja bersama orang Kenya, terus makan makanan Kenya dan gitu kali ya. Iya sensei. Oke, makasih Tegar. Iya, bagian itu nggak ada ya. Oke, sip. Ada lagi udah? Terakhir dari saya sensei yang itu sensei yang Gemba Ini ya. Gemba itu lokasi tempat syutingnya. Betul. Ya, jadi Gemba itu bukan, tapi kalau menurut saya di sini bukan sekedar lokasinya aja, tapi secara keseluruhan gitu. Jadi pekerjaan mengambil film itu ya, kayak gitu. Satu set ya sensei. Memang ada artinya itu lokasi Gemba itu macam-macam ya kalau di
istilah kepolisian juga misalnya gemba itu ya lokasi kejahatan, lokasi kecelakaan juga bisa. Kalau di pekerjaan seperti ini ya lokasi syuting ya gitu. Oke, ya, sip. Terima kasih Tegar. Sensei arigatou gozaimasu. Ya. Sorry. Oke, kalau ini kita lanjutkan dulu ya. Terus butai aisatsu o shuryo to sasete itadakimasu ya. Dengan ini kami tutup acara pembukaan pemutaran perdana ini ya. Jadi butai aisatsu itu saya terjemahkan jadi itu ya, acara pembukaan pemutaran perdana. Staff cast no minasama arigatou gozaimashita. Minasama ima ichido seidai na akushu de ookuri kudasai gitu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada para aktor, aktris dan para kru. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka gitu. Kira-kira ya. Ima ichido seidai na akushu de ookuri kudasai. Ini juga agak sulit ya, karena agak sulit dijumpai di pelajaran bahasa Jepang yang umum. Ini ya, ima ichido. Oke, terus terakhir bagian ini ada juga yang mahasiswa yang belum mengerjakan bagian ini ya, mungkin luput kali ya. Nanti tolong diperhatikan. Iya, saya lupa. Ya. Saya lupa, soalnya saya kerjain. Oke, sip ya. Makasih banyak. Ya, nanti silakan lebih teliti lagi ya. Kaze ni tatsu Rayon 3月14日公開です。私は看護師の、草野若子という役を演じました。Ya, saya memerankan peran memainkan peran gitu ya, atau memerankan seorang perawat gitu ya, juga bisa. とても自立したmandiri ya, perawatnya ini mandiri. 正義感あふれる規律を重んじるとても強い女性なんですが, nah ini kesulitannya bahasa Jepang tuh kadang kalau kita nerjemahin ya, mereka tuh suka ngomong kalau di momen-momen seperti ini itu satu kalimat tapi anak kalimatnya tuh banyak banget gitu. Kayak seperti ini, totemo jiritsu shita seigikan afureru kiritsu omonjiru totemo tsuyoi jose ya. Jadi ada 4 hal yang dipadatkan di sebuah kalimat gitu. Jadi saya juga kadang kesulitan kalau menghadapi hal seperti ini ya. Ya tapi kira-kira seperti ini yang saya terjemahkan. Wanita ini merupakan sosok mandiri sekali, sosok yang gitu ya, sosok yang mandiri sekali, sangat menjunjung keadilan dan peraturan ya. Jadi kiritsu omonjiru itu sangat mengutamakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang sudah ada gitu, kiritsu omonjiru. Dan sosok wanita yang sangat tangguh ya, tsuyoi jose. Kenapa saya pilih, bisa juga sih pakai sosok wanita yang kuat gitu juga bisa. Tapi saya memilih kata tangguh karena di dalam kata tangguh itu selain ada kekuatan secara fisik ya, ada nuansa atau makna yang menggambarkan kekuatan secara mental juga kalau tangguh itu ya. Dan nuansa yang kekuatan mentalnya itu lebih kuat gitu. Terus waktu memerankannya saya merasa bahwa ini ya selanjutnya enjite ite totemo kono ikikata kakkoi na to sugoku omoimashita. Kakoi itu kan keren ya sebenarnya, tapi saya nggak memakai kata-kata itu, saya pakainya bahwa cara hidup wanita ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kenapa kalau nggak saya nggak pakai kata keren, karena agak jomplang gitu kalau pakai kata keren ya, dengan susunan bahasa yang lainnya, yang di atas, yang di bawah gitu. Terus pemeran utamanya yaitu Koichiro adalah seorang dokter. 主人公の小一郎は医者なんですが、その人の言葉だったり行動だったり笑顔だったりが本当に温かい涙を誘います。本当に感動できる話です。ぜひ3月14日劇場へ足を運んでください。お願いしますgitu ya. Jadi kata-katanya, tindakannya, senyumannya itu sangat hangat dan bisa membuat kalian menangis ya. Namida o sasoimas itu ya apa ya, bikin terharu gitu ya.
Kenapa saya nggak pakai terharu? Karena saya di bawah setelah itu pakai kata mengharukan gitu. Jadi saya pakai membuat kalian menangis gitu ya. Film ini merupakan film yang sangat mengharukan. Saya berharap kalian bisa lihat di bioskop pada 14 Maret mendatang. Demikian, terima kasih gitu ya. Onegaishimasnya demikian, terima kasih. Ya, saya minta tolong ya, kan nggak mungkin gitu ya. tolong lihat di bioskop juga agak aneh kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ya kira-kira kalau dari sudut pandang saya terjemahannya seperti itu. Semoga kita bisa sinkronisasi pemahaman ya, dengan sinkronisasi pemahaman terhadap makna bahasa Jepang yang diucapkan si Ishihara Satomi ini. Berharap kalian bisa menyesuaikan lagi ke bentuk yang lebih ideal gitu, yang versi yang terbaik menurut kalian gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya hasil terjemahan saya bukan hasil akhir, bukan kunci jawaban ya. Silakan berdasarkan ini kalian buatlah yang lebih baik lagi, yang lebih luas. Saya juga masih kaku ya. Jadi silakan buat yang lebih luas lagi. Ada pertanyaan sebelum atau ada yang mau dikomentari dulu? Silakan. Silakan. Dari yang feedback tadi sih. Yang apa tuh? Yang mana ya? Coba deh, tolong. Yang ini ya, yang terakhir lah. Yang Kazeni Tatsu Lion ini kalau saya tulisnya Kazeni Tatsu Lion boleh nggak sih? Karena kan ini udah namanya udah ini mau nyari di thread juga. Kalau nyari Kazeni Tatsu Lion kan ketemunya pasti tidak kan. Itu boleh nggak sih kalau saya tulis Kazeni Tatsu Lion? Ya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dituliskan dengan pakai romaji gitu ya, Kazeni Tatsurayong gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan kalau saya kenapa milih terjemahannya bahasa Inggris, karena di Wikipedia udah ada muncul gitu resmi gitu, bukan resmi juga sih, maksudnya udah ada informasinya, makanya saya tulis begitu. Dan saya pikir mungkin lebih familiar dengan orang Indonesia yang awam gitu ya. Jadi ketika mereka tertarik sama filmnya, mereka bisa cari di internet dengan keyword yang saya kasih gitu loh. Jadi bisa terhubung ke Wikipedia dan mereka bisa cari dalam bahasa Jepang apa sih gitu. Kalau misalnya dituliskan pakai romaji ya, Kazeni Tatsurayong gitu, saya khawatirnya kalau ada orang Indonesia yang tertarik dengan film ini dan cari dengan keyword tadi ya, Kazeni Tatsurayong dengan romaji, saya khawatirkan tidak sampai gitu loh, nggak nyampe, nggak dapetin informasi yang mereka harapkan gitu. Itu pertimbangannya sih. Oke. Ada lagi saya, ada dua lagi sih. Silakan. Mana? Yang konbawa tadi. Atas lagi sih. Ini. Paling atas sih. Nah ini. Iya. Konbawa, sensei, selamat siang. Oh iya. Bukan selamat siang, sorry. Makasih Roji. Iya. Selamat malam ya. Saya Iya, kira ada baru lagi. Enggak. Sorry. Ini luput juga dari perhatian saya. Makasih ya. Makasih. Iya. Terus sama satu lagi, yang pengambilan film ini merupakan waktu yang sangat bahagia kan, dan mengapresiasi kan, karena kalau nggak dipakai pengambilan filmnya, nggak apa tadi sih? Ini maksudnya. Bukan, yang ini, yang kan terima kasih atas ini. semua dalam pengambilan film ini. Nah, kan kata saya tadi kalau nggak pakai pengambilan film, kenapa tadi sih? Karena di sininya nggak ada subjeknya, di sini nih, ini. Oh, iya. Honto ni siasana jikan desta ini kan. Ya, nah kan kalau kata saya kan nggak ada ya. Nah kalau saya kan mikirnya dari pertanyaan si
acaranya kan udah gituin tentang film itu. Mm-mm. Boleh nggak sih kalau saya tulisnya nggak pakai pengambilan film itu? Dari Agak ini. jadi gimana hasilnya? Makanya saya nulisnya kan Indonesia saya nah jika di kalau saya nulisnya benar-benar waktu yang sangat bahagia, itu aja. Kalau saya pakai pengambil film ini merupakan Oke. Kalau saya pribadi saya juga kita sesama native bahasa Indonesia nih ya. Tapi kan masing-masing sudut pandangnya pasti beda. Kalau saya pribadi jadi kalau misalnya merupakan waktu yang sangat bahagia untuk saya. Apanya yang merupakan saya jadi pengen tahu gitu loh kalau saya pribadi. Jadi apa namanya? Misalnya ya Satomi Ishiharanya ngomong, halo semua, selamat malam, saya Satomi Ishihara, terima kasih atas kehadirannya semua dalam acara ini. Merupakan waktu yang sangat bahagia untuk saya. Nah itu tuh yang mana waktu yang bahagianya gitu loh. Jadi pengen tahu, jadi pengen agak ada yang nanggung gitu buat saya ya. Kalau buat saya, kalau buat Roji nggak nanggung sih, kalau nggak ada yang menggantung gitu ya nggak apa-apa. Oke. Ya itu pertimbangan dari saya ya. Kenapa saya mencantumkan seperti itu. Oke. Udah selesai. Makasih ya saya. Ya. Oke ya. Jadi ada lagi silakan. Biasa kita. Ya. Sensei itu kan di yang pertama ada Kyo Koste Hajimete. Terus di Hongbangchu ada Hongbangchu Niko. Itu Hyokeng macam apa itu sensei? Koste ya begini gitu. Koste begini. Jadi Emang artinya kayak gitu sensei? iya. Ini kan Ya. sama kalau saya nggak mengartikan itu. Nah ini Terus nih. kalau Hongbangchu Niko-nya gimana? Sama juga sih. Iya sama juga. Jadi sebentar. Nah ini nih. Jadi semacam apa ya? Jadi kayak jadi dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi pas lagi pengambilan gambar itu gitu kan ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi pas pengambilan gambar itu ada yang terbang begitu ya gitu. Jadi ada kan bahasa Indonesia juga ada itu gitu ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Ya. Iya memang sih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan gini. Kalau misalnya kita sedang menjelaskan sesuatu tapi bingung ngejelasinnya apa ya misalnya jadi tuh gitu kan. Jadi tuh pesawatnya tiba-tiba miring gitu misalnya. Nah, itu yang diekspresikan pakai ko itu ya mungkin ya. Ya. Baik sensei, terima kasih. Ya. Memang agak sulit sih kalau ketemu sama harfiahnya dulu terus aduh ini gimana nih gitu ya. Jadi memang kalau melihat terjemahan saya juga banyak yang tadi kalian juga menemukan banyak yang terlewat ya. Jadi bukan yang sempurna. Jadi dengan diskusi ini saya berharap kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Silakan ada lagi. Oke. Kalau tidak ada, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, silakan nanti berdasarkan feedback hari ini. Kenapa? Iya silakan. Mbak Sensei, Mbak Satomi, sebenarnya mau oke Mbak, tapi kan ini kayak acara formal gitu Sensei. Itu ada lainnya Sensei buat mengganti itu, atau misalnya satu yang setara itu boleh nggak? Nah itu dia. Jadi supaya dapat sesuatu yang pas, kalau menurut saya sih kita perlu research, cari tahu
acara premiernya film Indonesia deh. Coba dilihat di situ MC-nya kan pasti ada tuh MC-nya. Nah, dia manggilnya apa gitu. Itu yang kita perlu cari tahu mungkin ya. Oke. Oke ya, Tenggar ya. Jadi Oke, Sensei. oke. Jadi sebenarnya nggak pakai Mbak juga nggak apa-apa sih di sini ya. Tapi pas di MC-nya pas nanya itu kan ada ya, ada Ishihara Sang gitu ya. Itu membingungkan di situ. Mungkin kalau saya memberanikan diri pakai Mbak ini ya. Berarti sama kasusnya sama Sensei tadi translate jadi Pak Osawa ya Sensei? Iya, betul. Iya, kalau Osawa-sangnya ini kan lebih tua nih daripada si Ishihara Sangnya. Jadi saya pakai Pak gitu. Oke. Iya. Kalau pakai tuan kenapa? kalau itu Sensei. Kalau pakai Tuan pesawat. agak kaku banget ya kalau mikirin saya jadi MC di itunya gitu. Aneh juga sih. Tapi gini, kalau misal ya silakan. Kayaknya mungkin Ibu Ishihara juga ketuaan buat Ishihara kayaknya. Iya betul. Masa Bu ya? Kakak. Kakak Ishihara. Kakak Satomi gitu ya. Oke deh. Ya, nanti silakan kalian pikirkan juga ya. Tapi mungkin bisa lihat punya saya juga sebagai referensi atau kalian punya pemikiran sendiri boleh silakan. Nanti berdasarkan ada lagi nggak kira-kira? Silakan. Sensei nanti feedbacknya bakal dikasih ke kita kalau Feedback untuk masing-masing kalian gitu. enggak yang punya Sensei biar jadi apa namanya pembanding gitu Sensei. Iya, ada di portal bisa diunduh di situ. Oh Ya. iya Sensei. Atau bisa lihat video ini lagi juga ya. Oke. Baik Sensei. Ya, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada, baik ya. Terima kasih ya. Saya senang banget bisa diskusi dengan kalian hari ini. Nanti silakan perbaiki lagi berdasarkan feedback yang kita diskusikan hari ini ya. Jadi punya saya ini bukan kunci jawaban, nggak sempurna juga, masih kaku juga. Jadi silakan kalian berdasarkan pembicaraan kita hari ini buat sesuatu yang lebih mendekati ideal ya. Hasil terjemahan saya tapi yang belum diperbaiki ya itu ada di portal ya, silakan kalian cek lagi di situ. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi hari ini saya sudahi dulu perkuliahannya. Sekali lagi terima kasih. Silakan diperbaiki, nanti dikumpulkan di Google Classroom yang sama ya hasil terakhirnya. Jadi nanti silakan di submit lagi ke Google Classroom tugas ke-8. Nanti kalau misalnya sulit karena sudah ada submit yang pertamanya di unsubmit dulu aja, terus di upload ulang begitu. Paham ya? Sensei. Baik, itu saja ya. Terima kasih banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otskare-sama desu. Terima kasih Sensei. Arigatou Ya. gozaimasu. Terima kasih. Otskare-sama desu. Hai. Saya close ya. Terima kasih.